Bandar Lampung. Proses sita eksekusi aset milik keluarga Darussalam di Kota Bandar Lampung berlangsung tegang, Rabu, 15 April 2026. Diwarnai perlawanan dan adu argumen di lokasi, Pengadilan Negeri Tanjung Karang tetap melanjutkan eksekusi sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Eksekusi menyasar rumah milik Hajah LT Yunani di Jalan M. Husni Tamrin nomor 66, Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Sejak awal, situasi di lokasi memanas. Kuasa hukum pihak termohon berupaya menghambat jalannya proses. Adu argumen dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan sempat terjadi adu mulut terbuka di hadapan aparat dan warga sekitar. Meski demikian, juru sita tidak bergeming. Di tengah suasana yang tidak kondusif, penetapan eksekusi tetap dibacakan secara resmi. Itu nomor 4524K PDT 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah membaca surat permohonan sita eksekusi tanggal 21 Januari 2026 dari Mikersen, SMH dan kawan-kawan advokat pada LKBHWJI, Jalan Puri Kencana Blok 1/4 Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Haji Nuryadin Esa, beralamat di Tanjung Senang, Labuan Ratu, RT 4 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, register nomor 1572/SK 2025 PSDJK 14 Oktober 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk melaksanakan sita eksekusi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 4524K/PDT/2024 tanggal 19 November 2024, menimbang bahwa perkara akuo adalah permohonan sita eksekusi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 4524K/PDT 2024 19 November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap antara Haji Nuryadin sebagai pemohon kasasi lawan Haji Darussalam Rosmayati Novidia Susanti sebagai para termohon kasasi. Menimbang bahwa dasar diajukannya permohonan eksekusi tersebut adalah putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 4524K/PDT 2024 tanggal 19 November 2024 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Haji Nuryadin Esa tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor 39 PDT 2024 PTTJK tanggal 4 April 2024 yang membatalkan putusan PN Tanjung Karang nomor 160 PDTG 2023 PNTJK tanggal 20 Februari 2024. Mengadili sendiri dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat jangan dipotong, jangan dipotong. Menyatakan tergugat 1, pengamanan. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak penggugat. 3. Memerintahkan tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Pak, ini rakyat, Pak, lepasin tangannya. Sebesar Rakyat ini, lepasin tangannya. miliar 25 juta secara tanggung enteng dan ditambah bunga sebesar 6% per tahun dari pinjaman sejumlah 500 juta rupiah. 4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Menghukum termohon kasasi untuk bayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar 500.000 rupiah. Dalam militer penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang 37 PDTX A 2025 nomor 4524 PDT 2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang perintah teguran dan Maning. 2. Berita acara teguran Maning pertama tanggal 6 Januari 2026 dan kedua tanggal 20 Januari 2026. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pemohon eksekusi telah mengajukan permohonan agar para termohon eksekusi mematuhi isi dari putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 4524K/PDT/2024 tanggal 19 November Lepasin tangannya, Bang. Rakyat. Seragam menimbang bahwa negara punya itu. Kau makan gaji rakyat. Maning KPN Tanjung Karang sebagaimana Kalau kau tidak makan gaji rakyat, tidak apa-apa. Kau makan gaji rakyat. Kedua tanggal 20 Januari 2026.
kali ini aja. agar dalam tempo 8 hari terhitung sejak diputuskan Maning melaksanakan isi putusan kasasi Mahkamah Agung RI 4524K UDP 2024 tersebut. Menimbang bahwa ternyata sampai saat ini para termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan tersebut, walaupun tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah berlalu, maka pemohon eksekusi sesuai surat yang tersebut di atas Komisi 3 memohon ini kita eksekusi atas bidang tanah dengan luas 175 meter Serekam dari persegi. itu, giginya itu dari itu tadi. Berikut bangunan berdiri di atas Viralkan aja. SHM 674 GR Udah tercatat jelas-jelas ada putusannya LD berbeda, SHM. tapi yang dieksekusi ini uangnya Surat ukur disita nomor nih. 131/1990 tanggal 12 Januari 1910 terletak di Jalan M. Tamrin nomor 66 Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Sebidang tanah dengan luas 30 meter persegi. Berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana SHM nomor 295 tercatat atas nama M. Saleh, surat ukur nomor 385 W Halim Permai 2025 tanggal 18 Juli 2022 terletak di Jalan Pulau Batam nomor 5 Batam 5 nomor akan masukkan di koran ini fotonya jelas. Kecamatan W Halim, Kota Bandar Lampung. Arogansi gimana Menimbang ini? bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari pemohon eksekusi tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Memperhatikan Foto, ketentuan masukkan di koran, pasal viral 195 HIR, Ya, video pasal aja, 197 HIR atau pakai pasal oleh Haji 208 Nuryadin RBG jadi debt serta collector. ketentuan-ketentuan Jangan-jangan hukum ini lain yang berhubungan putusannya. dengan itu menetapkan. Maksudnya, Jangan-jangan. putusannya berbeda, Kami akan tafsirannya membacakan beda. terhadap, karena objek ada dua, kami akan membacakan Baca-baca aja kamu putusnya penetapan baca. ini Yang ada adalah dalam objek prosnya. pertama. Ya? Satu, mengabulkan permohonan pemohon Oh eksekusi iya. tersebut. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas IA nomor 37 PDTX 2025 PNTJK Yungto nomor 4524K PDT 2025 tanggal 6 April 2026. Geser ini Terima kasih. Izin bicara. Dari yang disampaikan dari BPN tadi terlihat bahwa kan hukum itu harus pasti dan tidak. Pada saat seseorang itu minta pengadilan dan pengadilan itu harus presisi istilah polisi Indonesia. Kalau tadi mendengar apa yang disampaikan dari BPN bahwa kami butuh kuasa untuk melakukan cek, artinya apa yang dimohonkan Cinta itu, mohon maaf kalau saya salah, mohon diingatkan, itu artinya mohon maaf nggak ada jelas-jelasnya sama sekali karena BPN ternyata belum. Kalau saya mendengar tadi kami butuh kuasa, kami butuh, berarti kan belum ada cek. Jadi menurut saya izin pimpinan iya pimpinan hari ini kita menyampaikan kita hari ini. Kalau dari penyampaian BPN artinya BPN belum. Oh, yang dimohonkan SHM ini apakah benar di sini? Oh, checkpointnya digeser karena banyak di Bandar Lampung ini katanya di sini begitu checkpoint. Oh, ternyata ada misalnya di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi izin pimpinan forum hari ini karena memang dari BPN itu belum ada sedianya biar kita sekali lagi baik tadi kalau kuasa Bu Elvi menyampaikan bahwa taat hukum Pak Haji Darussalam juga taat. Bukti taat hukum dia memberikan kuasa. Kami melaksanakan sita eksekusi terhadap objek perkara. Tegas juru sita di lokasi. Objek yang disita berupa sebidang tanah seluas 175 meter persegi berikut bangunan di atasnya. Tercatat dalam SHM nomor 674 GR atas nama Hajah LT Yunani, SH, MKN. Dengan surat ukur nomor 131/1990 tertanggal 19 Januari 1990. Petugas menegaskan, putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar eksekusi telah berkekuatan hukum tetap, inkrah, sehingga tidak ada lagi ruang bagi upaya hukum lanjutan yang dapat menunda pelaksanaan. Tingkat pertama, banding dan kasasi. Bunyi 332 putusan ini tingkat pertama dan kasasi tidak ada menyatakan rumah dan itu sudah ditolak yang kelima itu pertimbangan hakim. Jadi yang dikabulkan sebagian hakim ini adalah kegiatan perbuatan melakukan terpenuhi tergugat 1, 2, lalu menghukum tergugat untuk mengganti kerugian 1.025.000. Lalu
atas permintaan Haji Nuryadin, atas fotokopi sertifikat entah dari mana dia dapat itu barang untuk diajukan sita. Menurut dia ini punya Haji Darussalam. Pada hari ini kami hadir selaku penasihat hukum daripada LT Yunani, kuasa hukum resmi, melerai dan sangat keberatan karena ini isi putusan berbeda dengan sita eksklusif tersebut. Ini artinya Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A telah melakukan perbuatan melawan hukum kalau memaksa menyita barang milik orang lain. Kita selalu komitmen menjaga hukum agar tetap tegak ya. Itu yang perlu diingatkan. Kalau ini dipaksakan, ini melakukan perbuatan melawan hukum, pastikan kita laporkan ke pidana dan kami akan laporkan ke pengawasan peradilan. Jangan-jangan kenapa putusannya berbeda? Sita eksekusi mau, jangan-jangan ada amplopnya. Berapa persoalan amplopnya? Jangan ke situ. Nah, itu kan. Kalau ini maksa, ini barang. Itulah ininya kita udah sampaikan keberatan barang. Kita sudah sering ketemu. Artinya bukan baru. Karena ini melekat juga pada diri saya, Bang. Jangan permainan politik. Ya, permainan jadi hukum. fokus aja, Bang. Pakai kayak debt collector. Ulah, ini teman-teman peradilan, mohon maaf. Sudah jelas putusan MK untuk tidak boleh sita di jalan. Nah, ini pengadilan dipakai oleh orang lain hal ini yang merasa haknya. Itu intinya. Ya. Jadi kami keberatan dan tidak boleh dibaca. Baik, menjawab beberapa terakhir ini ya. Termohon wajib mematuhi amar putusan ini. Tidak ada alasan untuk menolak pelaksanaan eksekusi, ujarnya. apa yang penetapan dari pengadilan itu mohon dilaksanakan. Masalah nanti ada suatu pelaksanaan silakan itu hak dari termohon. Jadi kami untuk sesuai dengan penetapan dari ketua pengadilan mohon dapat dilaksanakan. Ya, logis ada satu keberatan, pertanyaan atau tidak suka atas penetapan itu hak. Tetapi kami mohon dapat dilaksanakan. Ini penetapan dari pengadilan. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 4524K PDT 2024 yang diputus pada 19 November 2024. Selain aset milik LT Yunani, pengadilan juga menyita objek lain dalam perkara yang sama, yakni sebidang tanah seluas 730 meter persegi berikut bangunan di atasnya atas nama M. Shaleh di kawasan Wei Halim, Bandar Lampung.